Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasnandi Firmansyah dengan NIM L01231117 yang akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Evaluasi Kuantitatif Fatfulness dan Metode Lokalisasi Metode Explainable AI pada Klasifikasi Multikelas Penyakit Paru Berbasis Chest X-ray. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Yang melatar belakangi proposal penelitian ini yaitu terdapat 10,7 juta kasus TBC global. Yang kedua, terdapat total 1,2 juta kasus kematian akibat penyakit TBC. Kemudian yang ketiga, Indonesia berada pada peringkat 2 global sebagai negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia. Dan yang selanjutnya terdapat 2,5 juta kasus pneumonia global. Dan yang menjadi tantangan adalah konsolidasi dan opasitas paru antara penyakit TBC dan pneumonia itu sulit dibedakan secara visual dan perlu metode yang akurat. Selain akurat juga harus interpretable. Kemudian deep learning dan CNN saat ini sudah mencapai AUROC dengan nilai 98,6% pada kasus klasifikasi multikelas. Kemudian deep learning itu memiliki kelemahan model black box, artinya keputusan yang dihasilkan oleh model itu tidak dapat dipahami oleh manusia atau dengan kata lain sulit untuk diinterpretabilisasi. Kemudian sehingga dikembangkanlah metode XAI seperti GradCam dan Lime Shape guna menjelaskan keputusan hasil model. Nah, namun evaluasi XAI saat ini pada penelitian-penelitian sebelumnya itu masih bersifat kualitatif dan naratif, sehingga belum mengukur tingkat faithfulness-nya. Yang menjadi gap penelitiannya adalah GradCam pada penelitian-penelitian sebelumnya itu terbukti menyoroti area yang tidak relevan, atau dengan kata lain spurious correlation. Dan konsistensi antara metode GradCam, Lime, dan Shape itu rendah pada kasus multikelas. Sehingga yang melatar belakangi penelitian ini yaitu penulis ingin mengevaluasi tingkat faithfulness dan lokalisasi klinis metode XAI, itu GradCam++, Lime, Shape, pada kasus klasifikasi multikelas penyakit TBC dan pneumonia berbasis citra CXR. Dan yang selanjutnya rumusan masalah yang pertama, bagaimana hasil evaluasi komparatif faithfulness, penjelasan GradCam++, Lime, dan Shape pada klasifikasi multikelas TBC, pneumonia, dan normal. Yang kedua, bagaimana akurasi lokalisasi menjelaskan ketiga metode XAI terhadap anotasi bounding box radiolog pada kasus TBC dan pneumonia. Yang ketiga, metode XAI manakah yang memberikan kinerja terbaik berdasarkan aspek faithfulness dan akurasi lokalisasi. Nah, untuk batasan masalahnya, yang pertama, dataset terbatas pada dataset TBX11K untuk kasus TBC dan RSNA pneumonia untuk kasus penyakit pneumonia. Yang kedua, klasifikasi hanya mencakup 3 kelas, yaitu kelas TBC, kelas pneumonia, dan kelas normal. Dan yang ketiga, kemudian yang ketiga, penelitian ini tidak melibatkan validasi langsung oleh tenaga medis atau radiolog terhadap hasil penjelasan XAI. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat faithfulness metode GradCam++, Lime, Shape, menggunakan metrik insertion deletion AOC, pixel flipping AOPC, dan yang kedua, mengevaluasi akurasi lokalisasi terhadap bounding box radiolog menggunakan metrik pointing game dan intersection over union. Dan yang terakhir, membandingkan performa ketiga metode tersebut untuk mengidentifikasi metode XAI mana yang paling optimal untuk kasus klasifikasi multikelas pada penyakit paru. Kemudian yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang sebelah kiri ini manfaat teoritis. Yang pertama, kerangka evaluasi XAI yang mengintegrasikan faithfulness dan lokalisasi klinis pada CXR. Yang kedua, perbandingan kuantitatif objektif sebagai referensi metodologis penelitian XAI di bidang radiologi. Yang ketiga, dapat dikembangkan untuk penyakit toraks lain, misal penyakit COVID-19, kanker paru, penyakit paru interstisial. Kemudian yang kanan ini untuk manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama menjadi dasar pengembangan AI yang lebih transparan, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang klinis.
Kemudian yang kedua digunakan sebagai referensi untuk menilai kualitas penjelasan yang diberikan oleh sistem AI. Yang ketiga mendukung target eliminasi TBC nasional dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu SDG poin 3, Good Health and Well-being. Dan yang selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama tuberkulosis. Infeksi menular oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui droplet udara masih menjadi beban kesehatan global utama dengan Indonesia sebagai salah satu kontributor kasus tertinggi di Indonesia. Nah, manifestasi radiologis pada CXR-nya yaitu kavitasi muncul akibat nekrosis jaringan yang biasa ditemukan pada lobus atas yang biasanya menjadi tanda bahwa itu TBC aktif. Yang kedua, konsolidasi opasitas pada segmen apikal posterior lobus atas. Dan yang selanjutnya nodul massa berkelompok menjadi indikasi penyebaran miliar. Selanjutnya terdapat efusi pleura menjadi tanda opasitas homogen di sudut costophrenikus. Yang terakhir ada fibrosis dan kalsifikasi menjadi penanda lesi dalam masa penyembuhan. Yang selanjutnya penyakit pneumonia yaitu infeksi akut pada parenkim paru akibat infeksi bakteri biasanya disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae. Kemudian bisa juga melalui virus atau jamur yang nantinya memicu konsolidasi alveoli dan respon inflamasi sehingga mengganggu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian manifestasi radiologisnya pada citra CXR biasanya yaitu konsolidasi lobaris ditandai dengan opasifikasi homogen yang umum ini menggambarkan bahwa penyakit pneumonia disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian bronchopneumonia yaitu opasitas peci heterogen pada beberapa labus. Dan pneumonia interstisial yaitu opasitas retikuler bilateral khas infeksi virus. Kemudian konsolidasi kavitari atau nodular yang ini tuh menjadi penanda bahwasanya penyakit pneumonia itu disebabkan oleh infeksi jamur. Kemudian yang selanjutnya ada CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, apa itu CNN? CNN itu mempelajari fitur secara hierarkis dari citra medis secara otomatis tanpa harus memerlukan rekayasa fitur secara manual. Nah, lapisnya itu terdiri dari 3 lapisan utama, convolutional layer, pooling layer, kemudian fully connected layer. Untuk persamaan CNN-nya sebagai berikut, dengan keterangan I itu merupakan citra input, K merupakan kernel filter, dan I, J itu merupakan posisi output. Kemudian selanjutnya ada metode CNN, salah satu metode CNN yaitu ResNet 50, yaitu mengatasi degradasi performa jaringan melalui residual learning dan skip connection. Jika solusi optimal adalah identitas, maka nilai fx-nya itu 0 tanpa beban komputasi tambahan. Kemudian salah satu metode dalam CNN juga DenseNet 121, di mana dalam arsitektur DenseNet 121 ini setiap lapisan terhubung ke lapisan berikutnya dalam satu dense block via penggabungan fitur map. Untuk persamaannya sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya explainable AI, yaitu cabang kecerdasan buatan yang bertujuan menginterpretasi keputusan model agar lebih transparan, mudah dipahami, dan dapat dipercaya. Kelemahan dari metode deep learning sebelumnya yaitu bersifat black box, tidak transparan, dan sulit dipahami, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan secara klinis. Dan yang kedua, pada penelitian sebelumnya itu penjelasan XAI hanya bersifat kualitatif, sehingga belum ada pendekatan kuantitatif yang terstandarisasi. Nah, berikut salah tiga metode XAI. Yang pertama itu ada GradCam++. Ini perbaikan dari metode GradCam dengan bobot pixel berdasarkan turunan partial order kedua dan ketiga menggunakan saliency map yang lebih proporsional. Kelebihannya lebih akurat untuk multi-objek satu kelas dalam satu citra. Yang kedua, lebih representatif untuk lesi yang menyebar dalam satu citra, seperti kebanyakan pada kasus TBC dan pneumonia. Yang kedua ada Lime, itu memecah citra menjadi superpixel menghasilkan perturbasi acak, lalu melatih model linear lokal yang mendekati perilaku model black box.
kelebihannya tidak perlu akses ke parameter internal model dan dapat diterapkan pada arsitektur apapun. Yang ketiga ada Shape, menghitung kontribusi setiap fitur berdasarkan nilai Shapley, rata-rata margin kontribusi fitur pada semua subset. Satu-satunya metode yang memenuhi lokal akurasi, missingness, dan konsistensi. Kelebihannya, distribusi kontribusi fitur yang adil dan terukur, kemudian gradient shape, efisiensi untuk model deep learning. Dan yang selanjutnya ada evaluasi faithfulness. Faithfulness mengukur kesesuaian antara penjelasan XAI dan mekanisme pengambilan keputusan model. Evaluasi diukur dengan pendekatan perturbasi, menghapus fitur penting secara bertahap, amati penurutan prediksi. Yang pertama itu metodenya ada pixel flipping. Pixel diurutkan menurun berdasarkan atribusi perturbasi pixel diganti bertahap dengan nilai referensi sambil mencatat skor prediksi. Nilai AOC yang semakin tinggi menggambarkan faithfulness yang semakin baik. OPC, bentuk penyempurnaan dari pixel flipping dengan menerapkan perturbasi pada kelompok pixel berdekatan lebih efisien untuk citra medis beresolusi tinggi. Nilai AOPC yang lebih tinggi itu menggambarkan nilai faithfulness yang semakin baik. Kemudian selanjutnya ada insertion dan deletion AOC. Deletion mulai dari citra utuh, hapus pixel penting secara bertahap. Kalau insertion dimulai dari citra kosong, kemudian direkonstruksi pixelnya direkonstruksi secara bertahap. Kemudian indikatornya kalau deletion AOC-nya semakin rendah atau nilai insertion AOC-nya semakin tinggi itu menggambarkan nilai faithfulness yang semakin baik. Yang selanjutnya ada evaluasi lokalisasi. Ini ada dua metode yaitu pointing game, mengukur kesesuaian titik tertinggi peta saliansi dengan wilayah ground truth, skor biner per citra, yaitu 1 dan 0. Kalau 1 itu nanti dia hit, artinya titik berada di dalam bounding box. Kemudian miss itu 0, artinya titik berada di luar bounding box. Dengan persamaannya yaitu akurasinya dihitung dengan hit per hit ditambah miss dikali 100. Kemudian ada IOU, itu mengukur tingkat intersection antara region hasil prediksi dengan ground truth bounding box. Persamaannya sebagai berikut, di mana nilai mutlak A irisan B per A gabungan B. Dengan A itu peta saliansi yang telah dikenai ambang batas persentil ke 90 dan B itu ground truth. Jika nilainya 0 itu menggambarkan bahwa antara ground truth dengan hasil prediksi itu berpotongan secara sempurna. Kalau nilainya 1 itu berarti antara ground truth dengan hasil prediksi itu tidak beririsan sama sekali. Dan yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Alur penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada dataset processing. Setelah melakukan dataset processing ada fine tuning pre-train CNN dengan ResNet 50 dan DenseNet 121. Dan nanti setelah fine tune nanti ada evaluasi modelnya menggunakan AOC-ROC. Apabila nilai AOC-ROC-nya lebih dari 85%, nanti dia akan dilanjutkan ke metode-metode XAI untuk dijelaskan secara lebih lanjut. Jika tidak atau jika kurang dari 85%, maka nanti akan dilakukan hyper tuning ulang dan dilakukan fine tuning ulang, dicek lagi nilai AOC-ROC-nya. Nah, apabila nilai AOC-ROC-nya sudah lebih dari sama dengan 85%, maka nanti dijelaskan dengan metode XAI, GradCam, Lime, dan Shape, dan nanti menghasilkan explanation map yang akan dievaluasi secara lebih lanjut menggunakan dua metode yaitu faithfulness evaluation dan clinical localization. Dan nanti akan menghasilkan analisis dan rekomendasi. Kemudian untuk dataset yang digunakan itu ada dataset TBX11K dengan jumlah citra 11.200. Kategori yang tersedia itu aktif, dan laten, uncertain, sakit tapi bukan tuberkulosis, dan healthy. Dataset ini telah dianotasi oleh radiolog dengan pengalaman 5-10 tahun dan diverifikasi kembali oleh radiolog dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Dan ada RSNA pneumonia dataset jalan dengan jumlah citra 26.684. Kategorinya itu biner, pneumonia, dan normal. Ini telah dianotasi oleh 18 radiolog bersertifikat dari 16 institusi yang berbeda. Kemudian dari dua dataset ini digabungkan menjadi tabel seperti ini dengan deskripsinya atau distribusinya. Untuk TBC itu menggunakan dataset dari TBX11K dengan kelas aktif, laten, dan aktif laten TB dengan jumlah citranya 1190.
Untuk kategori pneumonia itu diambil dari dataset RSNA dengan total gambarnya itu 6012. Untuk kategori normal diambil dari dataset RSNA dengan total citranya 5000, sehingga total citra yang digunakan pada penelitian ini total 12.202. Nah, untuk selanjutnya ada preprocessing dan pemilihan arsitektur. Yang pertama itu ada konversi kanal. Karena CXR itu citranya bersifat grayscale atau satu kanal, sehingga perlu diduplikasi menjadi 3 kanal. Kenapa harus diduplikasi menjadi 3 kanal RGB? Karena itu merupakan persyaratan dari model ResNet 50 atau DensNet 121. Kemudian citra akan di-resize ukurannya menjadi 224 dikali 224 pixel melalui interpolasi bilinear sesuai dengan dimensi pretrain pada dataset ImageNet yang digunakan oleh model ResNet 50 dan DensNet 121. Kemudian yang selanjutnya itu ada normalisasi, yaitu intensitas pixel dinormalisasi menggunakan mean dan standar deviasi ImageNet per kanal RGB. Dan arsitektur atau model yang digunakan pada penelitian ini sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan ResNet 50. Ini sebagai representasi arsitektur yang menggunakan residual connection. Dan ada DensNet 121 itu sebagai representasi arsitektur yang menggunakan dense connection. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelidiki apakah perbedaan arsitektur itu juga mempengaruhi tingkat kualitas penjelasan XAI-nya. Nah, kedua model nanti akan diinisialisasi dengan bobot Pralati ImageNet, dan nanti lapisan terakhir Violet Connected akan diganti dengan klasifikasi multikelasnya. Oke. Yang selanjutnya, ini ada evaluasi modelnya menggunakan metrik kuantitatif dan lokalisasi. Oke, nanti model sebelum masuk ke penjelasan XAI akan dievaluasi menggunakan akurasi, sensitivitas, specificity, precision, FWS score, dan AUC-ROC. Nah, sesuai alur penelitian tadi, apabila AUC-ROC-nya lebih dari 85%, maka akan dilanjutkan ke metode XAI. Nanti metode XAI yang digunakan GradCam++, Lime, dan Shape. Kemudian setelah itu akan menghasilkan peta saliency map yang nanti akan dievaluasi lagi kembali menggunakan dua metode metrik kuantitatif dan lokalisasi klinis. Untuk metrik kuantitatifnya nanti ada pixel flipping, AOPC, insertion, dan deletion AOC. Untuk lokalisasi klinisnya menggunakan pointing game dan IOU. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.